minta didampingi, ya, maka dampingilah. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafatum. Tapi kalau engkau tidak bisa membalasnya pemberian dia itu, maka balaslah dengan doa. Ya. Jika ada orang yang memberi kita hadiah, memberi kita macam-macam karena dia banyak harta, sedangkan kita sendiri orang yang kurang punya dan tidak mampu kita membalasnya, maka kita cukup membalasnya dengan mendoakannya. Ya. Nah, ini juga termasuk hadis dan tentang bersyukur, ya, karena kita mungkin orang yang sudah punya bisa melindungi, kita lindungi. Ada orang yang minta, maka kita beri. Tapi batasan minta ini, ya, kita bagi orang yang punya harus punya sikap memberi. Bagi orang yang kurang punya, tidak punya, jangan mudah-mudah minta. Ya, jangan mudah-mudah minta kecuali memang sudah saatnya untuk minta. Meminta-minta, menjadi orang peminta-minta. Kalau kerennya itu minta mengajukan proposal. Ya, kalau proposalnya itu memang untuk umum, ya tidak apa-apa. Tapi kalau proposalnya itu untuk memperkaya pribadi, ya tidak boleh. Bangun masjid mengajukan proposal, bagus. Bangun pesantren mengajukan proposal, bagus. Tapi mengajukan proposal untuk bikin rumah pribadi, untuk beli mobil pribadi misalnya, nah, ini yang namanya minta-minta. Minta-minta ini dalam agama tidak boleh, ya, kecuali kalau orang itu memang darurat, kepepet, boleh minta-minta. Kalau dia tidak kepepet, masih bisa bekerja, masih bisa mencari, maka orang seperti ini dilarang untuk minta-minta. Ya. Kalau ada orang memberi kepada kita sesuatu dalam agama kita, balaslah pemberian itu. Malah kita dianjurkan memberi pembalasan lebih baik daripada yang dia beri. Dalilnya, wa idza quyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita diberi orang salam penghormatan, maka balaslah dengan salam penghormatan yang lebih baik. Orang assalamualaikum, kita waalaikumsalam warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah gambarannya. Ya. Jangan misalnya kita kan dia memberi saya sekian, ya saya itu dia sekian. Nah, dalam etikanya dilebihkan, ya, termasuk juga dalam bayar hutang. Dalam bayar hutang, kalau hutang itu tidak ada bersyarat lebih, kemudian kita bayar lebih, maka boleh. Kita pinjam hutang sama orang 1 juta. Orang itu tidak mensyaratkan harus dibayar 1 juta lebih. Tetapi ketika kita membayar, kita lebihkan, maka ini boleh. Bukan sekedar boleh, tapi sunnah. Karena Nabi melakukan seperti itu. Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan, ya saya pinjamin 1 juta, ya nanti bayarnya 1.250.000. Nah, ini sudah dari riba, ya, seperti itu. Tidak diperbolehkan. Yang terakhir ada sebuah riwayat. Ini maaf ibu-ibu, ya. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan neraka, ternyata banyak kaum wanita. Nah, ibu-ibu tidak perlu marah atau kecewa, karena memang jumlah wanita banyak, ya. Karena jumlah wanita itu banyak, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, di akhir zaman perbandingan wanita itu
satu laki-laki banding 50 wanita banding satu laki-laki. Sekarang aja jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau di surga, di neraka lebih banyak juga kaum wanita, pertama wajar karena wanita memang banyak. Nah, ketika riwayat ini atau cerita dari Rasul yang sudah pernah melihat neraka itu banyak dipenuhi wanita, maka para wanita bertanya, ya Rasulullah, kenapa kaum kami wanita banyak di neraka? Maka kata Rasulullah, di antara kalian itu ada yang tidak bersyukur kepada suaminya. Suami yang sudah hidup bertahun-tahun memberikan nafkah dan lain sebagainya, sedikit melakukan kesalahan yang masih bisa ditoleransi, ya ibu ya. Kita melupakan semua kebaikannya, mengingkari semua kebaikannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, istri yang tidak bisa bersyukur. Ya. Nah, nanti istri-istri yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada suaminya ini, maka diancam dengan azab api neraka. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita melupakan jasa baik suami. Suami yang sudah bertahun-tahun sama kita, memberikan kita nafkah, memberikan kita perhatian. Suatu saat suami kita ini hilang. Jangan lupa semua kebaikan suami. Sama juga dengan kita. Kalau misalkan ini antara suami istri, antara kita saja. Ada orang itu yang dia berupaya supaya tidak mudah-mudah untuk bermusuhan. Tapi ada lagi tipe orang yang dia ini mudah berkawan, mudah bermusuhan. Aneh. Orang aneh berarti. Orang aneh. Kalau lagi baik, baik dipuji-puji dia. Baru 1 minggu sudah bermusuhan. Wah, itu orang nggak benar. Ya, ada. Karena apa? Kalau orang punya sikap yang kedua tadi, biasanya dia tidak pernah menghargai kebaikan orang. Ya. Contohnya begini. Ini kalau kita punya kawan itu kurang bantu kita, bahkan mungkin menyelamatkan kita, keluarga kita. Suatu saat dia punya salah sama kita. Lantas kebaikan itu kita lupakan semua. Musuh kita sama dia. Ya. Mudah. Makanya kita jangan mudah-mudah bermusuhan sama orang, apalagi kalau dia sudah pernah berbuat baik sama kita. Tidak usahkan dia berbuat baik sama kita, pernah berbuat baik sama keluarga kita saja kita hormati. Saya pernah punya musuh, tapi musuh ini masih tanda kutip Pak ya. Ketika kita ngurus masjid, orang ini mau mengkudeta kita. Bahaya ya. Kalau di sini mungkin enggak ya. Enggak bahaya Pak. Kalau di sini kan istilahnya orang disuruh jadi ketua masjid pada nggak mau. Kalau kita dulu di sana memang ada tempatnya itu berebutan. Iya. Di periode pertama aman, periode kedua tambah goncang direbut. Nah, yang ada beberapa ustadz ini, ada beberapa orang yang sebenarnya dia terkemuka ikut mau mengkudeta karena dipengaruhi oleh orang ini. Nah, tetapi saya tidak membenci sama orang yang membantu ini. Kenapa saya tidak membenci? Dia sama orang tua saya baik. Nah, itu pandangan saya. Ya, masih saya pandang gitu. Ya, masih pandang dia kalau sama orang tua saya baik, kadang hari Jumat mampir, bawa ini bawa itu, dia baik. Ya, menghormati orang tua saya. Nah, itu kita harus masih punya pandangan bahwa orang itu masih berbuat baik sama kita. Jadi kita tidak mudah-mudah bermusuhan sama orang.
Itu sering juga saya sampaikan sama orang, jangan mudah-mudah. Kan dalam Al-Quran ada wala tansau fadla bainakum. Nah, ini nasihat suami istri kan. Wala tansau fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan masing-masing kalian. Suami pernah berbuat baik sama istri, istri juga sudah banyak berbuat baik sama suami. Ya. Jangan melupakan. Meskipun nanti ada yang berujung pada perceraian, juga jangan dilupakan. Dia pernah ngurus anak saya. Dia dulu pernah bersama saya. Nah, ini pernah sering saya temukan juga ada orang yang konsultasi, bagus sudah sikap dia. Padahal dia punya pasangan itu sudah menyakiti dia berbagai macam, tapi dia, kalau saya sudahlah, yang sudah tidak dendam. Ya kita juga pernah hidup satu rumah, tidur sekamar katanya kan, tidur seranjang katanya kan. Ya sudahlah, saya datang ke sana. Wah, ini bagus betul dia, saya orang sini juga. Padahal pasangannya sudah menyakiti dia. Nah, itu sikap seperti itu kan bagus. Ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa hadis tentang syukur. Kalau ada hal-hal yang ingin kita perjelas dengan tanya jawab, dipersilakan. Insyaallah, begitu dasar dan pagi hari ini ada tulisan yang berselebaran di IG atau di story WA. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur maka akan bahagia. Ternyata kalimat lisan kita dengan bersyukur banyak alhamdulillah juga tidak cukup, tapi harus dijawantahkan dengan dijawarnya dengan aplikasi ke seluruh badan kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipersilakan jamaah yang ingin mempertajam kembali, mengkaji kembali bahasan pada pagi hari ini. Silakan. Ada ibu-ibu silakan. Ibu ada pertanyaan, silakan. Takut dia siap-siap dari Jamaah terjauh. Lintas kabupaten. Pak Sumarjono, Kalsen ada hari ini? Enggak ada ya, nggak terlihat. Bukan Pak Aceh. Dan yang telah Cerdas semua Pak. mungkin closing statement sampai oleh Pak Saproni. satu perguruan Pak Jono apa Perubahan. hanya sedikit ya gitu lah. Ini kan soal banyak yang kurang berhati. Alhamdulillah, Rasulullah, saya bisa berhaji. Kita kalimat yang jaga sebanyak orang. Alhamdulillah yang menyelamatkan saya. Ini kesimpulannya gimana Ustaz? Kalau ada orang mengatakan, alhamdulillah saya sudah haji. Ini sekian banyak orang itu kumpul. Alhamdulillah pulang. Buktinya gitu ya. Ini hilang atau apa? Asal alhamdulillah. Oh, gelang menyelamatkan dia. Iya. terima kasih Pak Saproni untuk pertanyaannya. Iya. Jadi intinya itu kalimat yang gelang menyelamatkan saya itu. Bukan. Ayo. Sama dengan inilah obat yang menyembuhkan saya. Nah, gitu kan? Ya bagus. Menyembuhkan ya. Iya. Kalau itu ucapan, ya, yang kalau kita
beri tafsiran lebih mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan kita dengan wasilah ini masih digunakan. Allah menyembuhkan penyakit saya dengan wasilah obat ini. Allah menyembuhkan penyakit saya dengan wasilah dokter ini. Nah, ini masih bisa digunakan. Bahwa yang menyelamatkan itu intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau dia semata-mata dalam keyakinannya mengatakan gelang inilah menyelamatkan saya, sehingga gelang ini dihormati, dicium-cium, dikultuskan, ya, cincin inilah yang membuat saya naik jabatan, cincin inilah yang membuat, nah ini yang dia sudah termasuk syirik, ya, sudah syirik dalam keyakinan yang mendalam bahwa inilah hakikat yang menyelamatkan saya, maka ini sudah termasuk dia syirik. Ya. Tapi kalau ada orang mengatakan lantaran gelang inilah saya selamat, ya. Artinya bukan hakikat gelang ini yang menyelamatkan, tetapi wasilahnya dari gelang ini yang menyelamatkan saya adalah Allah. Tetap kembalinya keyakinannya masih sama Allah, maka orang itu belum dikatakan syirik, ya. Sama juga dengan tadi orang mengatakan saya sudah umroh alhamdulillah, ya. Nah, apakah boleh mengatakan seperti itu? Boleh, kalau dilandasi syukur, ya, sikap syukur. Tapi kalau dilandasi biar orang itu tahu bahwa saya umroh, saya haji, sehingga orang itu nanti hormat sama saya, ria, ya. Kita menceritakan nikmat itu bagian syukur, Pak. At-tahaddus bin nikmat syukur. Dalam sebuah riwayat, menceritakan nikmat, ya, kepada orang lain itu adalah tanda syukur. Tanda syukur. Tetapi jangan dibarengi dengan niat riya, pamer. Tapi cuma kita mengabarkan tentang nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Ya. Makanya kalau orang-orang itu kalau mau menceritakan ini tahaddus bi ni'matillah. Ya kan? Alhamdulillah saya kemarin misalnya diajak orang umroh misalnya. Alhamdulillah kemarin saya ini menceritakan bukan supaya orang itu wah bolehlah ya begini. Tidak ada maksud seperti itu, tidak apa-apa. Menceritakan anak kita, alhamdulillah anak saya kemarin itu lulus tes ini, boleh. Alhamdulillah istri saya dulu kurang sabaran, rewel, sekarang sudah baikan setelah diajak umroh. Boleh. Boleh seperti itu bagian daripada syukur. Termasuk juga sikap syukur itu, kalau Allah beri kita nikmat, pakai juga. Ya. Nah, misal ada orang ngasih kita baju bagus betul, langsung dipakai, kan senang orang. Bukan disimpan terus. Ya. Allah sangat senang kalau asar-asar atau bekas-bekas nikmat itu dinampakkan. Itu juga bagian daripada kita bersyukur. Nah, cuma kadang-kadang ada orang ini menceritakan tentang itu kebanyakan, terlalu panjang. Nah, ini juga kurang bagus ya. Misalnya menceritakan ketemu, sudah kawan sudah lama tidak ketemu, kemudian ketemu ngobrol, cerita mulai dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga sampai istri, 1 jam habis itu cerita itu. Nah itu juga kurang bagus, membosankan dengarnya. Ya. Kita membanggakan anak kita di depan orang, apalagi orang itu mungkin anaknya tidak ada yang bisa dibanggakan, kan kurang bagus. Boleh kita menceritakan, saya alhamdulillah sudah ini satu, yang ini sudah ini selesai. Tidak semuanya cerita itu semua, membosankan mendengarnya. Ya. Ya pernah nggak pengalaman seperti itu? Ya, saya pernah bertamu dengan keluarga sendiri. Ya, itu 2 jam
cerita urusan anaknya. Nah ini juga kurang bagus ya. Alhamdulillah. Baik, jamaah rahimahullah, saya sudah kajian kita pada subuh. Ustaz Muhammad Hidayat bisa membuka penutup majelis. Silakan. Baik, kita tutup kajian kita dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan ilmunya ini jadi amal jariah sekalian bermanfaat kita para jemaah sekalian. Baik jemaah makhluk karena telah disiapkan oleh ibu kita, istri, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kesehatan kita. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.